Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mengulas tentang sebuah batu akik, batu permata. Berbeda dengan hari-hari kemarin, kalau kemarin-kemarin saya sering mengulas tentang fosil Galli Kelor, tapi kali ini saya akan mengulas tentang sebuah batu yang cukup terkenal sekali sejak dulu sampai sekarang, yaitu batu kecubung. Ya, batu kecubung yang berwarna ungu ini asli dari Kalimantan, yang cukup terkenal sekali sebagai sarana pengasihan atau pelet. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa batu kecubung ini sangat cocok sekali sebagai terapi sarana untuk yang sering sakit kepala, begitu. Dan memang setelah saya deteksi sedikit lebih dalam, lebih detail lagi, memang cakranya ke kepala, teman-teman ya, yang mungkin itu ada hubungannya dengan cakra ajna, sehingga bisa sebagai sarana terapi bagi penderita sakit kepala, setidaknya minimal bisa mengurangi. Terlepas itu sekedar mitos atau fakta, saya sendiri juga tidak tahu. Yang jelas memang energinya jika saya deteksi memang arahnya ke situ. Dan tidak sedikit juga di kalangan masyarakat banyak sekali yang memakai batu kecubung asihan atau kecubung ungu yang dikenal dengan sebutan kecubung dari Kalimantan berwarna ungu ini. Ini ada dua jenis kecubung ungu ini. Ada yang berwarna hitam yang disebut dengan kecubung wulung. Tapi kalau di senter tembusnya tetap berwarna ungu. Tapi kalau yang warnanya tidak hitam begini, tetap berwarna ungu, namanya kecubung ungu atau kecubung asihan. Disebut dengan kecubung asihan dikarenakan sangat terkenal sekali sebagai sarana pengasihan atau pelet. Ya, sekali lagi, terlepas itu mistos atau fakta, saya sendiri tidak tahu. Yang jelas tidak sedikit ada juga beberapa praktisi yang menggunakan media pelet atau dari beberapa kalangan masyarakat yang menggunakan media pengasihan untuk memakai batu kecubung, khususnya kecubung ungu ini. Dan juga memang ada benarnya juga, karena menurut sejarah atau pengalaman yang pernah ada, memang cukup ampuh sebagai sarana pengasihan pelet dan sejenisnya, begitu. Makanya saya pribadi tidak pernah berani memboster yang namanya kecubung ungu ini, dikarenakan saya khawatirkan nanti kepegang tangan lain terus disalahgunakan, intinya begitu. Karena untuk memboster itu kan tidak memasukkan kodam atau tidak dikhususkan dengan siapapun, karena tidak ada hubungannya dengan kodam. Kalaupun ada kodam yang memasukinya pada saat saya memboster atau setelah saya memboster, itu memang kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Karena saya memboster itu hanya mengaktifkan agar energi secara alami yang terkandung pada sebuah batu itu berlipat ganda, sehingga kita bisa memanfaatkan dengan sesuai dengan fungsi alaminya, begitu. Dulu saya pernah mengaktifkan atau memboster batu kecubung, dan ternyata itu memang benar-benar terbukti, dan akhirnya setelah itu saya buang itu beberapa tahun yang lalu. Seingat saya lebih dari 10 tahun yang lalu, dan saya buang karena untuk memegang sebuah benda yang sebagai sarana pengasihan, apalagi sebagai sarana untuk pelet, jika yang memegang ini tidak kuat imannya, maka yang terjadi disalahgunakan, begitu teman-teman. Makanya saya tidak pernah berani memboster batu permata dari jenis kecubung, atau bahkan mungkin dari jenis batu lainnya yang arahnya pada sebuah pengasihan atau pelet, khususnya kecubung. Karena memang pada kenyataannya kecubung jika diboster memang khasiatnya cukup ampuh sekali yang mengarah pada sebuah pengasihan. Bahkan bisa dipakai untuk pelet juga. Makanya saya tidak berani, karena sesuatu yang alami
itu arahnya berbeda-beda. Ada yang energinya mengarahnya lebih condong ke kewibawaan, lebih condong ke kanuragan, lebih condong ke proteksi-proteksi dari energi negatif dan lain sebagainya. Ada juga yang lebih condong ke sebuah terapi, ada juga yang lebih condong pada sebuah karisma dan lain sebagainya. Banyak sekali karena di muka bumi ini yang namanya suatu benda atau energi alam yang terhimpun di dalam suatu benda berbeda-beda. Dari segi warna materialnya pun juga berbeda energinya jika dideteksi, gelombang energinya berbeda. Dari mulai warna putih, bening, hitam, kuning, merah, hijau, ungu, dan lain sebagainya. Mungkin di praktisi-praktisi, membosternya mungkin ada juga yang metodenya hampir sama dengan saya. Ada juga yang dengan cara diasma atau diisi dengan energi dan lain sebagainya. Biasanya itu memakai kodam. Dan ada dua jenis kodam, yaitu kodam yang positif dan kodam yang negatif. Jikalau kodamnya itu positif tidak masalah, yang jelas asalkan tidak disalahgunakan. Tapi kalau yang dikhawatirkan itu adalah kodam yang negatif. Meskipun tidak disalahgunakan, itu dapat mempengaruhi alam bawah sadar si pemakainya sehingga si pemakainya merasa tidak tenang, merasa kurang nyaman, dan cenderung ada perasaan sedikit terdorong ke hal-hal yang sifatnya agak negatif begitu. Karena sesuatu yang kurang baik itu sudah pasti tidak baik pula kita kenakan atau efeknya tidak baik pula berdampak pada pemakainya begitu teman-teman. Berbeda dengan sesuatu yang positif, jika sesuatu yang positif itu sudah pasti efeknya akan positif pula pada pemakainya. Tapi itu juga tergantung dari pemakainya juga. Meskipun energi atau kodam yang dimasukkan pada sebuah benda itu dari golongan yang positif, jikalau pemakainya tidak menguatkan imannya, maka itu bisa juga diarahkan ke hal-hal yang negatif. Berbeda dengan fosil galikelor. Jikalau fosil galikelor meskipun yang memakai itu mengarahkan hal-hal yang negatif ke negatif, katakanlah disalahgunakan, itu tidak akan berfungsi karena fosil galikelor sifatnya itu menetralisir energi negatif. Dan kalaupun ada yang memasuki katakanlah jenis kodam yang menghinggapi pada sebuah batu fosil galikelor, itu sudah pasti kodamnya kodam positif. Kenapa fosil galikelor tidak bisa dipakai untuk hal yang negatif? Dikarenakan tadi fosil galikelor sifatnya menetralisir energi yang negatif. Dan jika seseorang berniat jahat, berniat yang berperilaku negatif, terbesit dalam hati dan pikirannya tidak baik, itu juga termasuk sesuatu yang negatif sehingga bertentangan dengan energi fosil galikelor. Ya, kembali pada sebuah temanya, yaitu kecubung Asian atau kecubung Kalimantan. Ada juga ini yang berwarna putih, putih bening yang disebut dengan kecubung es. Itu juga sama sebenarnya. Untuk pengasihan juga, kecubung wulung juga untuk pengasihan. Nah, tapi lebih dominan ke kecubung wungu untuk pengasihannya. Untuk kecubung wulung atau kecubung es, untuk pengasihannya tidak mengerucut, tidak terlalu dominan ke pengasihan, meskipun ada secara alami energi pengasihannya. Kalau kecubung wulung itu lebih dominan ke proteksi, ke kewibawaan, dan apa itu yang namanya untuk menambah stamina, ya, untuk menambah stamina. Dan kalau yang kecubung es itu sebagai sarana penetral juga, selain pengasihan juga penetral. Tapi untuk penetralnya, penetral energi negatif tidak sekuat fosil galikelor. Dan ini adalah salah satu dari kecubung yang saya miliki. Ini tidak saya poster dan hanya sekedar saya buat pakaian sehari-hari, dan untuk terapi juga bagus. Pada kenyataannya memang begitu, apalagi yang arahnya ke
bagian kepala. Ya teman-teman, kiranya cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.